Selamat datang di channel ini. Di tengah meningkatnya ketegangan antara Tiongkok dan Taiwan, Tiongkok tidak akan melewatkan satu hal pun untuk memamerkan kekuatan militernya, kali ini dengan Mighty Dragon atau pesawat tempur siluman Chengdu J-20. Pesawat tempur ini tetap menjadi salah satu perkembangan terbesar dalam dunia peperangan modern. Dengan kemampuan yang canggih, J-20 dapat tetap tidak terdeteksi saat menjalankan misi. Namun, apa yang terjadi jika pesawat ini mengesampingkan kemampuan silumannya dan berubah menjadi pesawat tempur ofensif yang membawa amunisi berat untuk menyamakan kedudukan? Tiongkok kini memiliki jawabannya dengan transformasi radikal J-20 Mighty Dragon yang disebut sebagai game changer. Episode hari ini akan mengungkap bagaimana J-20 Mighty Dragon Tiongkok berubah dari pesawat tempur siluman yang senyap menjadi mode binatang buas yang lengkap. Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok, PLAAF, baru saja mengambil langkah berani dan tidak terduga terkait salah satu jet tempur terkuatnya, J-20. Baru-baru ini, muncul visual yang menunjukkan Mighty Dragon dalam mode buasnya, dilengkapi dengan rudal udara-ke-udara PL-15 yang dipasang secara eksternal. Transformasi ini memang secara signifikan meningkatkan daya tembak pesawat, tetapi juga mengorbankan kemampuan silumannya. Namun, strategi Tiongkok dalam memajukan superioritas udaranya tidak hanya bertumpu pada siluman, melainkan pada sistem serbaguna yang menyeimbangkan kekuatan tempur. Keputusan untuk melengkapi J-20 dengan persenjataan eksternal mengikuti strategi baru yang sebelumnya diterapkan oleh Amerika Serikat dengan F-35 dan Rusia dengan Su-57. Kedua pesawat tersebut juga diamati membawa rudal yang dipasang secara eksternal. Pergeseran ini mencerminkan pemahaman baru di antara kekuatan militer dunia bahwa, meskipun teknologi siluman tetap penting, daya tembak yang luar biasa terkadang bisa menjadi penentu dalam peperangan modern. Video yang baru-baru ini beredar menunjukkan J-20 dalam penerbangan, membawa total 8 rudal PL-15 yang dipasang berpasangan pada 4 tiang di bawah sayap, dengan rudal tambahan yang ditempatkan di ruang senjata internal pesawat. Peningkatan kapasitas ini sangat signifikan, memungkinkan pesawat membawa lebih banyak rudal jarak jauh yang berpotensi membanjiri pesawat musuh dalam pertempuran udara. Mari kita mundur sedikit ke Desember 2024, ketika gambar serupa J-20 dalam mode buasnya dibagikan di media sosial, memicu diskusi tentang taktik perang udara Tiongkok yang terus berkembang. Spekulasi semakin memanas ketika gambar lain dari J-20 muncul, menunjukkan pesawat itu membawa antara 14 hingga 16 rudal PL-15. Jika laporan ini benar, hal ini akan menandai peningkatan besar dalam kemampuan serang J-20, mendorong potensi ofensifnya melampaui ekspektasi sebelumnya. Sebelumnya, J-20 mengandalkan 3 ruang senjata internal, 1 ruang besar di bawah badan pesawat dan 2 ruang kecil di dekat mesin. Desain ini bertujuan menjaga kemampuan siluman dengan menyembunyikan senjata yang dapat meningkatkan penampang radar. Secara tradisional, J-20 dapat membawa 4 rudal jarak jauh PL-15 di ruang senjata utama dan sepasang rudal jarak pendek PL-10 di ruang samping. Namun, perkembangan terbaru menunjukkan bahwa Tiongkok secara aktif memperluas kapasitas angkut internal J-20, sembari mengembangkan rudal udara-ke-udara baru untuk pemasangan eksternal. Pada pameran udara Zhuhai 2024, Tiongkok memperkenalkan rudal PL-15A, varian dengan sirip lipat dari PL-15, yang dirancang untuk memaksimalkan penyimpanan internal. Desain ini terinspirasi oleh modifikasi yang dilakukan pada rudal AIM-120 Amerika Serikat, yang memungkinkan J-20 membawa hingga 6 rudal di ruang senjata utamanya, dibandingkan dengan 4 sebelumnya. Pengembangan rudal berukuran kompak ini menunjukkan komitmen Tiongkok untuk menjaga keseimbangan antara kemampuan siluman dan daya tembak. Meskipun kemajuan ini signifikan, gambar terbaru yang memperlihatkan J-20 dipersenjatai dengan rudal PL-15 yang dipasang secara eksternal mengindikasikan bahwa Tiongkok sedang menguji pesawat ini dalam berbagai peran. Tujuannya adalah untuk menentukan peran mana yang lebih efektif, atau apakah kedua mode,
siluman dan ofensif, dapat digunakan secara bersamaan. Biasanya, jet tempur siluman dirancang untuk meminimalkan deteksi radar dengan menyembunyikan persenjataannya di dalam ruang senjata internal. Sebaliknya, mode buasnya memprioritaskan daya tempur dengan membawa persenjataan secara eksternal. Efektivitas mode ini menjadi krusial dalam skenario di mana menyerang beberapa target sekaligus lebih penting daripada tetap tidak terdeteksi. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Pendekatan Tiongkok terhadap mode buasnya tampaknya merupakan bagian dari strategi yang bertujuan memastikan dominasi udara di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan tersebut. Dengan menggabungkan J-20 dalam konfigurasi siluman dan mode buasnya, PLAAF dapat menerapkan strategi kekuatan campuran. Sebagai contoh, J-20 dalam konfigurasi siluman dapat menembus wilayah udara musuh terlebih dahulu, mengumpulkan intelijen, dan menyerang target prioritas tinggi. Sementara itu, J-20 dalam mode buasnya dapat mengikuti dari belakang dengan daya tembak yang lebih besar untuk menghancurkan target yang tersisa atau menghadapi ancaman baru. Namun, Tiongkok bukan satu-satunya yang mengadopsi strategi ini. Angkatan Udara Amerika Serikat, USAF, juga telah mengoperasikan F-35 Lightning II dalam mode buasnya, dilengkapi dengan muatan ekstensif pada hardpoint eksternal. Meski demikian, J-20 memiliki keunggulan dalam hal kapasitas muatan. Menurut pakar pertahanan AS, Chris Osborne, J-20 dapat membawa hingga 27.990 pon persenjataan, baik secara internal maupun eksternal, dibandingkan dengan kapasitas F-35 yang hanya 18.000 pon. Tambahan daya tembak ini menjadikan J-20 ancaman yang lebih besar bagi AS, memungkinkan pesawat ini terlibat dalam pertempuran berkelanjutan dengan volume rudal yang lebih tinggi. Keputusan untuk meningkatkan potensi ofensif J-20 datang di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik, terutama di Laut Cina Selatan dan sekitar Selat Taiwan. Dengan Amerika Serikat dan Tiongkok yang terus bersiap menghadapi potensi konflik di wilayah tersebut, dominasi udara menjadi semakin krusial. Kemampuan untuk membawa lebih banyak senjata sambil mempertahankan tingkat siluman tertentu memberikan Tiongkok keunggulan strategis dalam lanskap pertahanan yang terus berkembang. Mari kita bahas tentang meningkatnya kemampuan armada rudal udara ke udara jarak jauh Tiongkok. Sebelumnya, diasumsikan bahwa hanya rudal PL-16 dan PL-17 yang lebih besar yang akan dipasang secara eksternal karena ukurannya. Namun, gambar terbaru yang memperlihatkan rudal PL-15 dipasang secara eksternal telah menantang asumsi tersebut. Rudal PL-15 yang sering dibandingkan dengan AIM-120 AMRAAM milik Amerika adalah rudal berpemandu radar aktif yang dilengkapi roket propelan padat pulsa ganda dan radar AESA. Dengan jangkauan diperkirakan antara 200 hingga 300 km, rudal ini menggabungkan kecepatan dan kemampuan manuver yang mematikan. Penggunaan PL-15 secara luas di berbagai platform pesawat tempur Tiongkok, seperti J-10C, J-15, J-16, J-11B, dan J-17 Blok 3, menunjukkan keserbagunaan dan keandalannya. Menyadari ancaman yang ditimbulkan oleh rudal ini, Angkatan Udara Amerika Serikat meluncurkan program AIM-260 yang bertujuan mengembangkan rudal udara ke udara generasi berikutnya dengan jangkauan yang diperluas. Fakta bahwa militer AS bergerak cepat untuk mengimbangi kemampuan PL-15 menunjukkan seberapa besar ancaman yang dirasakan dari rudal tersebut. Selain PL-15, Tiongkok terus mengembangkan berbagai rudal udara ke udara canggih yang dirancang untuk mempertahankan keunggulan udara mereka di masa depan. Tiongkok juga mengembangkan PL-17, rudal udara ke udara jarak sangat jauh, VRM, dengan jangkauan hingga 400 km. Jangkauan ini melebihi rudal AIM-120D buatan AS dan dirancang untuk menyerang target bernilai tinggi, seperti pesawat peringatan dini dan pengendali udara, AEW dan C, pesawat patroli maritim, serta pengisi bahan bakar udara. Selain itu,
PLAAF sedang mengerjakan rudal PL-21 yang diharapkan mampu menyaingi AIM-260J ATM milik Amerika Serikat dan R-37M Rusia. Rudal ini diperkirakan memiliki jangkauan antara 300 hingga 400 km, menjadikannya ancaman serius dalam pertempuran jarak jauh. Rencana Tiongkok untuk memantapkan dirinya sebagai kekuatan udara global kini semakin jelas. Transformasi J-20 menjadi pesawat tempur multiperan yang mampu beradaptasi dengan berbagai situasi pertempuran menjadikannya aset yang sangat berharga dalam gudang senjata militer Tiongkok. Mighty Dragon kini bukan sekadar pesawat tempur siluman, ia telah berevolusi menjadi pesawat tempur yang buas ofensif yang siap mendominasi medan pertempuran. Mode buasnya pada J-20 adalah pernyataan tegas bahwa Tiongkok siap menghadapi konflik apapun dan melawan saingan manapun, baik dari posisi siluman maupun melalui serangan langsung di garis depan. Dengan semua hal tentang transformasi J-20 Mighty Dragon dari pesawat tempur siluman yang senyap menjadi mode buasnya yang lengkap sudah dibahas, kini saatnya kita menyelesaikan pembahasan ini. Jika Anda memiliki topik lain yang ingin dibahas, silakan tinggalkan komentar, dan kami akan mengulasnya untuk Anda. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.